kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke kepolisian didominasi oleh kasus KDRT karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau dark number dengan berbagai alasan seperti budaya malu, peristiwa yang dialami masih dianggap sebagai aib. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Bu Ratna, tidak hanya fisik kekerasan terhadap perempuan juga dapat berlangsung di ruang daring. Bahkan menurut Komnas Perempuan, mayoritas pelakunya adalah orang dekat dengan korban. Ini bagaimana tanggapan dari Kemen PPA sendiri? Ya, ini juga saat ini menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat ketika bentuk-bentuk kekerasan selain tadi disampaikan kekerasan dalam rumah tangga. Penggunaan teknologi dan masifnya saat ini terutama media sosial ternyata juga memberikan dampak yang luar biasa, berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan. Tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga ada tindak pidana perdagangan orang, dan juga saat ini yang justru semakin marak adalah kasus-kasus kekerasan seksual. Ini yang juga tentunya menjadi keprihatinan kita bersama, karena di satu sisi kita tidak bisa meninggalkan teknologi, tetapi di sisi lain saat ini justru penyebab dari maraknya kasus-kasus kekerasan ini adalah penggunaan teknologi yang kemudian berdampak pada penyebab dari maraknya kasus-kasus kekerasan yang kemudian kita kenal dengan kekerasan berbasis gender online. Betul sekali, banyak hal yang kemudian menjadi ruang yang sangat luas begitu ketika masalah kasus kekerasan ini modusnya dengan menggunakan teknologi atau menggunakan media sosial, Mbak Fitri. Jadi ini juga saat ini menjadi pending matter, tantangan juga bagi kita semua, karena sekali lagi kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak itu banyak juga yang dipicu karena masifnya penggunaan media sosial. Dan bahkan ketika di pandemi COVID-19 yang lalu juga tren peningkatan kasus-kasus kekerasan, terutama kasus kekerasan seksual itu juga karena kasus-kasus masyarakat yang kemudian mengakses teknologi dalam waktu yang relatif lebih lama dari waktu-waktu sehari-hari. Ini yang juga dibuktikan dengan saat ini ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender online ini juga menjadi perhatian dan juga pengaturan khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi betul sekali ini juga menjadi hal yang juga kami lakukan, upaya-upaya masif ini menjadi langkah dari kami untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa memutus mata rantai kekerasan ini, mulai dari bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak lagi menjadi penyebab atau akar masalah dari munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi justru ini akan menjadi hal yang positif. Dengan menggunakan media sosial, kita harapkan tentunya ini akan bisa mengurangi atau meminimalisir terjadinya kekerasan. Karena banyak sekali edukasi, kemudian literasi yang kita gunakan juga dengan memasifkan kepada masyarakat itu adalah menggunakan teknologi, Mbak Fitri. Oke, kembali kepada Bu Emma, dari sisi aparat penegak hukum sendiri, bagaimana memberikan pemahaman yang sama ataupun pandangan yang sama kepada seluruh aparat penegak hukum dalam menangani proses hukum kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini? Ya, baik. Memang di dalam sejak berlakunya tahun 2004 ya, Undang-Undang PKDRT ini masih menyisakan beberapa permasalahan ya, karena memang ada beberapa pasal jenis tindak pidana di dalam Undang-Undang PKDRT ini juga masih bias. Artinya di dalam memahami beberapa pasal jenis tindak pidana di dalam Undang-Undang PKDRT ini juga masih mempersepsikan masing-masing pemahamannya. Misalnya dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Nah, ini juga tidak terlalu jelas bentuk penelantarannya itu harus seperti apa. Apakah dilihat dari jangka waktu? Kalau jangka waktu juga tidak terlihat berapa lama dikatakan bahwa satu pelaku ini misalnya menelantarkan bisa dikategorikan menelantarkan rumah tangga. Misalnya seorang suami menelantarkan anak dan istrinya misalnya dalam jangka waktu berapa lama itu juga tidak begitu jelas. Atau mungkin hanya dilihat dampak dampak yang diakibatkan oleh penelantaran ini. Kemudian juga
terkait misalnya dalam proses pembuktian, misalnya sudah jelas bahwa di dalam Undang-Undang KDRT satu keterangan saksi korban saja itu dengan didukung satu alat bukti lainnya itu sudah bisa menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Nah, ini juga masih menyisakan permasalahan. Sehingga untuk menangani hal tersebut, adanya perbedaan persepsi, ketidaksepahaman, sebetulnya beberapa waktu lalu ada yang namanya SPPT PKKTP. Itu ada beberapa pilot project ya yang kerjasama juga Komnas Perempuan dengan KPPPA supaya untuk membangun kesepahaman antara APH dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, upaya kami sendiri bahwa untuk membangun kesepahaman itu juga kami khususnya yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian kan ada unit PPA ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai dengan Polres. Nah, kami melakukan beberapa pelatihan, termasuk juga peningkatan kemampuan dalam pendidikan pengembangan spesialis penyidik perempuan dan anak, penyidik di jajaran kami. Itu juga kita terus-menerus lakukan setiap tahunnya, termasuk juga dialog dan diskusi yang dilakukan dengan APH yang lainnya, misalnya kejaksaan maupun dengan hakim ya. Tentu saja dialog ini selalu kami juga dari mulai tingkat pusat maupun daerah, dan itu juga tidak lepas dari peran serta dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini sebagai leading sector ya dalam melakukan melindungi perempuan dan anak seperti itu. Oke, baik, Bu Emma. Itu juga harus dibangun ya, karena memang itulah permasalahan di lapangan masih dengan berkembangnya berkembangnya tindak pidana terus-menerus di masyarakat, itu juga tentu saja harus ada hal-hal yang memang perlu disepakati bersama. Oke, baik, kita harapkan berbagai upaya masif terus dilakukan untuk mencegah dan menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan yang lebih diutamakan adalah bagaimana perlindungan maksimal bagi para korban. Terima kasih Bu Emma dan juga Bu Ratna telah berbincang bersama kami malam hari dalam Prime Time News yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan Zilvia Iskandar, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.